Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Teman-teman, kita lanjutkan lagi briefingnya. Hari ini materi yang terakhir yaitu error analysis. Oke, saya buka dulu. Mana briefing? Oh, ini. Jadi error analysis itu adalah bentuk materi review juga, teman-teman, dari bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga yang materi game itu. Jadi di review di error analysis, tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu mereka mengerjakan soal structure test, terutama yang written expression, yang mencari kesalahan itu. Terus selain itu materi ini juga kita kasihkan ke mereka, biar mereka kalau misalkan latihan speaking atau mereka lagi di luar speak English kayak gitu, biar mereka saling ngoreksi satu sama lain. Atau minimal mereka ketika ngomong terus grammarnya salah sendiri, mereka tahu salahnya di mana, seperti itu, teman-teman. Jadi biar mereka nanti untuk belajar bahasa Inggris, untuk praktek speaking sama writing-nya mereka bisa membiasakan diri. Maksudnya ketika mereka salah bisa tahu salahnya di mana kayak gitu. Itu tujuannya kita. Oke, jadi error itu teman-teman. Sebenarnya kalau mereka mengerjakan apa namanya? Structure test itu di TOEFL, kalau mereka ngikutin Longman yang kemarin dari buku LC, setahu saya ada 60 skill. Dan menurut saya terlalu banyak, teman-teman, kalau kita bagi menjadi 60 seperti itu. Jadi terlalu banyak menurut saya. Dan untuk error itu menurut saya nggak semuanya keluar di situ. Nggak semua yang ada di apa namanya, yang di 6, maksudnya yang 60-nya yang dikasihkan itu nggak keluar, karena sebagian keluarnya adalah di multiple choice kayak gitu. Nah, sekarang kita fokusnya ke analisis, jadi ini lebih ke tips untuk, atau lebih ke pembiasaan aja sih, membiasakan member untuk ngerjakan atau menganalisa kalimat yang salah, nanti salahnya di mana, salahnya kenapa, kayak gitu. Terus nanti kita kasih lihat. Oke. Jadi jenis-jenis error itu secara sintaktik sama formation atau pembentukannya ada 4. Saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada error of misformation, maksudnya adalah kesalahan dalam penggunaan kelas kata, baik itu derivational itu yang kelas katanya salah, teman-teman, atau inflectional. Inflectional itu kelas katanya benar, tapi bentuknya salah, kayak gitu. Contoh nih, yang misformation derivational, yang kelas katanya salah, teman-teman. Jadi contoh kalimatnya adalah I am envy of your success. Envy itu kata kerja, atau kalau nggak gitu dia noun, teman-teman. Sedangkan di sini konteksnya dia harusnya diisi dengan adjective. Jadinya bukan I am envy of your success, maka kita cari adjektifnya envy, yaitu envious. I am envious of your success. Contoh pertama. Contoh keduanya adalah Erlita is angry because him. Kayak gitu. Yang di atas tadi noun diganti adjektif, karena harusnya diisi adjektif. Yang di bawah ini, teman-teman, itu ada because yang sebagai conjunction, sedangkan setelah because nggak ada subjek predikat, otomatis kita nggak butuh conjunction. Kalau konteks yang sama, untuk bilang karena kita pakainya because of, kayak gitu. Tapi ini diganti yang lain, boleh misalnya teman-teman pakai due to. Nanti maksudnya untuk nambahkan vocab ke mereka sambil review juga. Saya yakin mereka di bab ini, maksudnya di kelas grammar atau di kelas structure, mereka udah dapat mungkin ya teman saya, karena saya juga belum cek. Tapi nggak apa kalau misalkan nanti kalian mau review, mau kasih lagi list yang artinya sama untuk karena, kayak gitu, kayak apalagi kemarin di Longman sebenarnya ada, teman-teman, kalau kalian buka jadi itu ada. Bentar ya, teman-teman. Gitu. Bisa pakai because of, bisa pakai due to. Ternyata cuma 2 ya, teman-teman. Sorry. Oke. Kemudian yang kedua adalah misformation yang inflectional. Misformation yang inflectional itu maksudnya kelas katanya benar, tapi bentuknya salah, kayak gitu. Contohnya di bawah nih ada Juleha have your silly photos. Have itu kata kerja, benar karena di situ predikat, maka bentuknya kata kerja.
atau ordinati biasanya nyebutnya kalau saya predikat, teman-teman. Tapi salah dia pakainya have karena Juleha 1 pakainya has kayak gitu. Jadi pakainya yang salah itu tadi. Terus contoh kedua, Greta keeps doing the same mistake on her driving test. Itu udah benar doing sebagai gerund atau sebagai noun, teman-teman. Tapi pemilihan kata atau collocations-nya untuk mistake itu biasanya bukan doing tapi making kayak gitu. Jadi nanti sambil review tentang collocation. Oke, itu tadi misformation. Sekarang yang omission. Yang kedua adalah error of omission. Error of omission itu maksudnya adalah kesalahan berupa adanya kata yang hilang. Jadi contohnya adalah please wait me. Itu di Kamus Inggris sering sekali, please wait me. Nanti jadinya please wait for me. Kayak gitu. Please wait for me. Terus nomor 2, my father angry because I am disobedient. Kayak gitu. Angry itu apa namanya? Ada yang hilang, bukan kata kerja angry, maka harus dikasih is. My father is angry because I'm disobedient. Like that. Bisa dikasih is, bisa dikasih becomes, karena yang hilang adalah predikatnya. Itu error of omission. Kayak gitu. Terus nomor 3, error of addition atau redundancy atau pemborosan, teman-teman. Harusnya nggak ada, tapi ditambah-tambahin kayak gitu. Itu error of addition atau redundancy. Atau sebenarnya kesalahan berupa penambahan kata yang tidak perlu. Contohnya adalah I envy with you. Saya iri denganmu. Gitu. Jadi I envy with you atau I envy to you. Sedangkan yang benar adalah I envy you. Teman-teman nggak perlu preposition like that. Jadi langsung diikut objeknya, direct object. Next ada we will discuss about it soon. Ini juga sering sekali di area kamu Inggris juga, maksudnya di konteks speakingnya mereka sehari-hari untuk latihan. Jadi bukan we will discuss about it soon, tapi we will discuss it soon. Jadi bukan nggak perlu about kayak gitu teman-teman. Oke, itu tadi error of addition atau penambahan yang nggak perlu, redundancy ya. Sekarang nomor 4 ada error of misordering. Misordering ini artinya adalah kesalahan yang berupa urutan yang keliru. Jadi ordernya keliru, ordernya tidak tepat. Biasanya di kelas phrasing, teman-teman, biasanya ya. Oke, contohnya di sini ada I no have money. Harusnya I have no money. Like that. Nanti mungkin teman-teman kalau mau masukkan ini bisa review kembali bedanya no sama not. Di bulan kedua ada bedanya no, not, kayak gitu ada. Terus contoh lain adalah you are okay. Itu di kalimat tanya. Sedangkan di kalimat tanya harus di inversion, harus di invert teman-teman. Jadinya are you okay? Like that. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, terus juga ada notabene ya, ada tambahan atau catatan yang perlu digarisbawahi. Kadang itu satu soal bisa dianalisa dengan dua jenis maksudnya dua klasifikasi error kayak gitu. Contohnya yang saya kasih di kotak ini adalah metabolism consists of a complicated series of chemicals reactions carried out by living cells. Itu yang salah chemicals-nya ya, teman-teman. Jadi soal ini itu bisa dikategorikan atau errornya ini bisa dikategorikan sebagai misformation inflectional ketika chemicals ini dianggap sebagai noun. Ya. Jadi noun ketika noun menjadi modifiernya noun lain itu nggak boleh dijamakkan kayak gitu teman-teman. Jadi nggak boleh dijamakkan. Atau kalau misalkan itu dianggap sebagai misformation derivational, misalkan apa namanya chemical itu dianggap sebagai adjektif, ya adjektif nggak bisa ditambahkan s, kayak gitu, nggak bisa ditambahkan s. Jadi bukan chemicals tapi chemical. Atau non adjunct. Atau non adjunct itu selalu singular. Oke. Contoh lain deh teman. Tadi ada di nomor berapa ya? Nomor 3 nih, addition nih. Nomor 2. Contohnya please wait me. Itu ada please wait for me. Itu juga bisa diganti please wait up. Kayak gitu. Jadi me-nya itu yang salah. Please wait up. Me-nya diganti dengan nanti jadi misformation yang derivational, yang beda kelas. Jadi ini pronoun ya, object pronoun me. Harusnya diganti up. Wait up di situ sebagai partikel. Yang fungsinya untuk menyuruhkan. Listen up. Kayak gitu. Listen to me sama dengan listen up. Wait for me sama dengan wait up. Contoh lagi nih bawahnya, my father angry because I'm disobedient. Ini angry juga sebenarnya bisa diganti dengan kata kerja.
kayak gitu. Jadi ada kata kerjanya angry, misalkan enrage kalau nggak salah ya teman-teman, kalau nggak salah enrage atau rage, jangan lupa. Rages berarti kalau misalkan rage berarti my father rages because I'm disobedient, kayak gitu. Oke, dan soalnya seperti ini saya ambilkan dari koleksi soal, tapi saya ambil yang khusus error-errornya saja, teman-teman. Dan ini lumayan banyak ya. Terutama misformation, karena memang ternyata misformation ini yang paling umum, error yang paling umum itu adalah misformation yang sering banget keluar. Kayak itu, teman-teman. Oke, metodenya bisa nanti mereka di grup, dibagi 10, misalkan 10 kayak gitu, terus nanti presentasi bisa, atau kasih waktu mengerjakan, atau kasih waktu mengerjakan, nanti setelahnya suruh baca satu-satu, jawabannya apa, alasannya apa, nanti dibahas di kelas apakah satu kelas setuju atau enggak. Kalau nggak setuju dibahas nanti teman-teman kasihkan alasannya kenapa kok salah, benarnya gimana, seperti itu. Oke, saya kira sekian teman-teman. Kalau ada apapun pertanyaan, komen, boleh, atau sanggahan atau masukan di grup ya teman-teman, bisa di komen di bawah videonya atau nanti langsung tanyakan aja, nanti di grup kita diskusikan. Oke, terima kasih teman-teman, have a nice day, semoga lancar semuanya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.